Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin pernah atau sedang kalian alami. Bagaimana menghindari teman yang ingin meminjam uang. Situasi ini memang seringkali bikin kita bingung. Apalagi kalau kita tidak ingin merusak hubungan pertemanan. Nah, di video ini, aku akan memberikan 10 tips jitu untuk menghadapi situasi seperti ini dengan bijak dan elegan. Yuk, simak sampai habis. 1. Buat batasan yang jelas. Menghadapi teman yang ingin meminjam uang bisa menjadi situasi yang tidak nyaman, terutama jika kamu tidak ingin meminjamkan uang atau khawatir akan dampaknya pada hubungan pertemanan. Salah satu cara terbaik untuk menghindari hal ini adalah dengan membuat batasan yang jelas sejak awal. Tegaskan bahwa kamu memiliki prinsip untuk tidak meminjamkan uang kepada siapapun, termasuk teman dekat. Dengan begitu, temanmu akan memahami posisimu dan tidak akan merasa tersinggung jika kamu menolak permintaannya di kemudian hari. Membuat batasan juga membantu menjaga hubungan pertemanan tetap sehat. Ketika kamu konsisten dengan keputusanmu, temanmu akan belajar untuk menghargai batasan tersebut. Ingat, hubungan pertemanan yang baik seharusnya tidak dibangun atas dasar transaksi keuangan. Dengan menetapkan batasan, kamu juga melindungi diri dari potensi konflik yang mungkin timbul akibat masalah utang piutang. 2. Alihkan topik pembicaraan. Saat temanmu mulai membahas tentang pinjaman, salah satu strategi yang bisa kamu gunakan adalah mengalihkan topik pembicaraan. Misalnya, jika temanmu mulai bercerita tentang kesulitan keuangan dan berniat meminjam uang, cobalah untuk mengarahkan percakapan ke topik lain yang lebih netral atau positif. Kamu bisa membicarakan tentang rencana liburan, pekerjaan, atau hal-hal ringan seperti film atau musik terbaru. Dengan mengalihkan topik, kamu memberikan sinyal halus bahwa kamu tidak nyaman membahas masalah pinjaman. Cara ini juga bisa mengurangi tekanan pada temanmu, karena mereka mungkin merasa malu atau tidak enak hati saat membicarakan masalah keuangan. Selain itu, mengalihkan topik juga menunjukkan bahwa kamu tetap peduli pada hubungan pertemanan tanpa harus terlibat dalam urusan keuangan. 3. Katakan dengan sopan dan tegas. Jika temanmu secara langsung meminta pinjaman, penting untuk menolak dengan sopan namun tegas. Kamu bisa mengatakan, "Maaf, aku sedang tidak bisa meminjamkan uang saat ini." Atau, "Aku menghargai permintaanmu, tapi aku tidak terbiasa meminjamkan uang kepada teman." Dengan menyampaikan penolakan secara jelas, kamu menghindari kesalahpahaman dan menunjukkan bahwa keputusanmu bukanlah hal personal. Menolak dengan tegas juga membantu temanmu memahami bahwa kamu serius dengan keputusanmu. Jangan merasa bersalah karena menolak, karena setiap orang berhak mengatur keuangannya sendiri. Ingat, meminjamkan uang kepada teman bisa berisiko merusak hubungan jika terjadi masalah dalam pengembalian. Dengan menolak secara sopan dan tegas, kamu melindungi diri dan hubungan pertemananmu. 4. Berikan alasan yang masuk akal. Saat menolak permintaan pinjaman, memberikan alasan yang masuk akal bisa membuat temanmu lebih memahami situasimu. Misalnya, kamu bisa menjelaskan bahwa kamu sedang menabung untuk kebutuhan penting, seperti membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau membayar tagihan yang harus diprioritaskan. Alasan seperti ini menunjukkan bahwa keputusanmu didasarkan pada tanggung jawab keuangan, bukan karena tidak ingin membantu. Selain itu, memberikan alasan yang logis juga bisa mengurangi rasa tidak enak hati pada temanmu. Mereka akan menyadari bahwa kamu juga memiliki tanggung jawab keuangan yang harus dipenuhi. Dengan begitu, temanmu mungkin akan berpikir 2 kali sebelum meminta pinjaman di masa depan. Ingat, kamu tidak perlu merasa bersalah karena mengutamakan kebutuhan pribadimu. 5. Tawarkan bantuan lain. Jika kamu tidak ingin meminjamkan uang, cobalah untuk menawarkan bantuan lain yang bisa kamu berikan. Misalnya, kamu bisa memberikan saran keuangan, membantu temanmu mencari pekerjaan sampingan, atau mencarikan informasi tentang pinjaman yang aman dari lembaga resmi. Dengan menawarkan bantuan lain, kamu menunjukkan bahwa kamu tetap peduli dan ingin membantu tanpa harus terlibat langsung dalam urusan keuangan. Tawaran bantuan seperti ini juga bisa memperkuat hubungan pertemanan. Temanmu akan merasa bahwa kamu tetap mendukung mereka meskipun tidak bisa meminjamkan uang. Selain itu, membantu temanmu menemukan solusi lain bisa menjadi langkah yang lebih baik dalam jangka panjang,
karena mereka akan belajar untuk mengatasi masalah keuangan secara mandiri. 6. Hindari situasi yang memungkinkan pinjaman. Jika kamu tahu temanmu sedang dalam kesulitan keuangan, cobalah untuk menghindari situasi yang bisa memicu permintaan pinjaman. Misalnya, hindari pergi makan bersama ke tempat yang mahal atau berbelanja di pusat perbelanjaan. Sebaliknya, pilihlah aktivitas yang lebih hemat, seperti berkumpul di rumah atau melakukan kegiatan yang tidak memerlukan banyak biaya. Dengan menghindari situasi yang memungkinkan pinjaman, kamu mengurangi risiko temanmu meminta bantuan keuangan. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa kamu memahami kondisi temanmu dan tidak ingin membuat mereka merasa tidak nyaman. Dengan begitu, hubungan pertemanan tetap terjaga tanpa harus membahas masalah pinjaman. 7. Jangan membawa banyak uang tunai. Saat bertemu dengan teman yang mungkin meminta pinjaman, hindari membawa uang tunai dalam jumlah besar atau menunjukkan kondisi keuanganmu yang baik. Misalnya, jangan terlalu sering membicarakan tentang pembelian barang mahal atau investasi yang sedang kamu lakukan. Hal ini bisa memicu kesan bahwa kamu memiliki uang lebih dan siap meminjamkannya. Dengan tidak membawa banyak uang tunai atau menunjukkan keuanganmu, kamu bisa menghindari permintaan pinjaman secara tidak langsung. Temanmu akan cenderung tidak meminta bantuan keuangan jika mereka merasa kamu juga sedang berhati-hati dengan pengeluaranmu. Ini adalah cara halus untuk melindungi diri tanpa harus menolak secara langsung. 8. Gunakan humor. Jika situasinya memungkinkan, gunakan humor untuk meredakan ketegangan saat temanmu meminta pinjaman. Misalnya, kamu bisa bercanda dengan mengatakan, "Kalau aku punya uang, mungkin aku sudah liburan ke Bali." Atau, "Aku juga lagi cari pinjaman. Nih." Humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menolak permintaan tanpa membuat temanmu merasa tersinggung. Selain itu, humor juga bisa membuat suasana menjadi lebih rileks dan menghindari kesan serius. Temanmu mungkin akan tertawa dan mengerti bahwa kamu tidak bisa memenuhi permintaannya. Namun, pastikan untuk menggunakan humor dengan bijak dan tidak berlebihan, agar tidak menimbulkan kesan bahwa kamu tidak serius atau tidak peduli. 9. Ajarkan tentang manajemen keuangan. Jika temanmu sering meminjam uang, cobalah untuk membicarakan pentingnya manajemen keuangan. Berikan saran tentang bagaimana mengatur pengeluaran, menabung, atau mencari sumber penghasilan tambahan. Dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan, kamu membantu temanmu untuk lebih mandiri dalam mengatasi masalah keuangannya. Selain itu, membicarakan topik ini juga bisa menjadi cara untuk menghindari permintaan pinjaman di masa depan. Temanmu akan belajar untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik dan tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Ini adalah langkah yang positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. 10. Jaga hubungan dengan bijak. Jika temanmu terus memaksa atau merasa kecewa karena kamu tidak meminjamkan uang, jelaskan bahwa kamu menghargai persahabatan dan tidak ingin uang menjadi penghalang. Katakan bahwa kamu ingin menjaga hubungan baik tanpa melibatkan urusan keuangan. Dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, kamu bisa mempertahankan hubungan pertemanan tanpa harus merasa terbebani. Ingat, hubungan pertemanan yang sehat seharusnya tidak dibangun atas dasar transaksi keuangan. Dengan menjaga komunikasi yang baik dan saling memahami, kamu dan temanmu bisa melewati situasi ini tanpa merusak hubungan. Jangan ragu untuk menegaskan bahwa kamu tetap peduli dan ingin membantu dengan cara lain yang lebih sesuai. Nah, itu dia 10 cara menghindari teman yang ingin berhutang. Semoga tips-tips ini bisa membantu kalian menghadapi situasi yang tidak nyaman dengan bijak dan elegan. Jangan lupa, hubungan pertemanan itu penting, tapi keuangan pribadi juga harus dijaga. Jika kalian punya pengalaman atau tips lain, share di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.